Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmadayanti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran tematik terintegratif untuk kelas rendah. Pendekatan pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Pembelajaran tematik juga dapat diartikan sebagai pola pembelajaran mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kemahiran, nilai, dan sikap pembelajaran dengan menggunakan tema. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas 1, 2, dan 3, keduanya merupakan pemberi makna substansial terhadap mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Disinilah kompetensi dasar dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang kompetensi dasar mata pelajaran lainnya. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada siswa seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Fungsi pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema, serta dapat menambah semangat belajar. Karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata, kontekstual, dan bermakna bagi peserta didik. Disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus, dan pembelajaran tematik lebih menekankan kepada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Tujuan pembelajaran tematik integratif yang pertama yaitu mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan kaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam dunia nyata seperti berbicara, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran lain. Yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih, dan atau pengayaan. Yang kedelapan, budi pekerti dan moral pada siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Karakteristik pembelajaran tematik integratif antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kelebihan pembelajaran tematik integratif antara lain, yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Siswa mampu mempelajari pengetahuan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan pada suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Yang keempat, siswa bisa merasakan manfaat dan makna belajar karena mata pelajaran yang disajikan dalam konteks tema yang sama. Yang kelima,
Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat dipersiapkan sekaligus. Kekurangan pembelajaran tematik integratif antara lain yang pertama, menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang kedua, dalam pengembangan kreativitas akademik menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup luas. Perencanaan pembelajaran tematik antara lain pemetaan standar kompetensi, pemetaan kompetensi dasar, pemetaan indikator, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahap-tahap pembelajaran tematik integratif antara lain memilih dan menetapkan tema, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema. Membuat jaringan komputer. Menyusun silabus tematik terpadu. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik integratif. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.